Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman, amin. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, saya tukeran sama Pak Parmin. Ya, jadi besok Pak Parmin ngisi ya. Hari ini pekan pertama ya, kisah-kisah ya. Ya. Kenapa? Siapa kisahnya? Oh, kisahnya Nabi siapa? Nabi Yunus sudah pernah belum? Belum pernah ya? Saya kasih pantun dulu deh. Tanam bunga di dalam vas, cakep gitu dong. Tanam bunga di dalam vas, diairin sampai basah. Pasang telinga biar jelas, dengerin kisah-kisah. Ya, jadi hari ini kita kisah-kisah, tapi sebelumnya Pak Ustadz Adri tolong dibaca surat As-Saffat ya, surat 37 ayat 139 sampai 148. Halaman 451. Halaman 451 surat As-Saffat surat 37 ayat 139 sampai 148. Udah ketemu? Sampai ayat 148. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu ya. Hari ini kita kisah-kisah tentang Nabi Yunus ya. Jadi Nabi Yunus ya, belum pernah kan diceritain ya. Allah banyak menceritakan
kisah-kisah di dalam Al-Quran ya. Bahkan sepertiga dari isi Al-Quran itu isinya kisah-kisah ya. Apa tujuannya Allah menceritakan kepada Rasulullah? Untuk menguatkan hati Rasulullah, untuk mengokohkan hati ya. Karena Rasulullah banyak diuji ya. Dimusuhi sama keluarganya, seperti siapa, pamannya Abu Lahab, sama sukunya bahkan diusir, mau dibunuh. Bahkan Rasulullah difitnah, dibilang gila, dibilang tukang sihir ya. Nah itu ujian berat buat Rasulullah ya. Makanya Rasulullah dikasih kisah-kisah, artinya beliau diuji nggak sendiri. Nabi-nabi terdahulu juga diuji ya, sama ujiannya berat. Kayak Nabi Musa dikejar-kejar mau dibunuh ya. Nabi-nabi yang lain juga diuji berat juga ya, kayak Nabi Ayub sakit sampai 19 tahun. Nah ini untuk menguatkan dan mengokohkan hati Rasulullah ya. Nah, makanya Rasulullah tuh orangnya kuat ya mentalnya, meskipun diuji berat gitu ya. Ujian paling berat ada pada Rasulullah, dan Rasulullah disuruh untuk bersabar ya, terhadap ujian. Kecuali ada nih, Rasulullah dilarang untuk tidak bersabar seperti Nabi Yunus ya. Ini ada di surat Al-Qalam, surat 68 ayat 48 ya. Fasbir li hukmi rabbika ya, maka bersabarlah dengan ketetapan Tuhanmu, wala takun kasoibil hud ya, dan janganlah kamu seperti Nabi Yunus. Hud tuh orang yang di dalam ikan. Jadi Nabi Muhammad Rasulullah disuruh bersabar dengan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah seperti Nabi Yunus. Itnada wa huwa makzum. Dia ketika berdoa dalam keadaan marah, dalam keadaan sedih ya. Jadi Nabi Yunus ini ketika diuji ya, untuk dakwah kepada kaumnya, dia meninggalkan kaumnya dan dalam keadaan marah ya, karena kaumnya nggak mau beriman ya. Makanya kata Allah, janganlah kamu seperti Nabi Yunus ya, dia meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Fasbir li hukmi rabbika, maka bersabarlah terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah seperti Nabi Yunus, nggak sabar ya. Artinya apa? Nabi itu maksum hanya dosa-dosa besar, tapi terhadap dosa-dosa kecil Nabi nggak maksum. Ada kesalahan-kesalahan, ada dosa-dosa yang diperbuat, tapi kalau Nabi ketika berbuat salah, Nabi langsung bertobat, minta ampun ya. Ya contohnya seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh ketika beliau memohon ampunkan anaknya ya, yang tenggelam karena dia nggak ngikutin dan dia kafir ya, maka sama Allah ditegur, wahai Nuh, anakmu itu bukan anak yang soleh, janganlah engkau mintakan ampun kepadaku karena dia bukan anak yang soleh. Bahkan Allah menegurku, nasihati engkau agar engkau tidak menjadi orang yang jahil. Maka Nabi Nuh langsung mohon ampun, ya Rob, ampunilah aku, berilah rahmatku, kalau engkau tidak ampuni maka aku termasuk orang-orang yang merugi ya. Jadi nggak boleh kita mendoakan orang kafir, biarpun itu saudara kandung sendiri atau anak kandung sendiri. Termasuk Nabi Nuh itu ketika mohon ampun kepada Allah agar anaknya diampuni. Lalu siapa lagi contohnya? Nabi Adam ya, ketika beliau dilarang untuk mendekati pohon ya, beliau malah mendekati pohon itu, bahkan dimakan buahnya ya, padahal dilarang ya. Maka Nabi Adam dihukum diturunkan ke bumi, tapi Nabi Adam langsung mohon ampun,
dia berdoa, Rabbana jolamna anfusana wa ilam takfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Rabbana jolamna anfusana, ya Rob, ya, aku ini telah menjolimi diriku sendiri, maka kalau engkau enggak ampuni, kalau engkau enggak beri rahmat padaku, maka aku termasuk orang-orang yang merugi. Nah, itu artinya ada dia dosa-dosa kecil, ya. Jadi Nabi itu maksum hanya pada dosa-dosa besar. Terhadap dosa kecil ada, ya, kesalahan-kesalahan tidak maksum. Contohnya lagi Nabi Musa, ya, ketika dia memukul seseorang yang tidak diizinkan oleh Allah untuk membunuh, tapi Nabi Musa melakukan, ya. Padahal itu tidak diizinkan. Lalu Nabi Musa menampun kepada Allah dan Allah mengampuninya dan diperkenankan, ya. Begitu juga Rasulullah Nabi Muhammad ketika beliau beristihad, ya, untuk melakukan dakwahnya, tapi istihadnya tidak pas sehingga ditegur oleh Allah, ya. Jadi beliau berdakwah dengan harapan dia berdakwah kepada pemuka-pemuka Quraisy. Kalau pemimpinnya ikut, diharapkan anak buahnya pada ikut, ya. Sampai Umi Maktum datang dicuekin, akhirnya ditegur sama Allah di surat Abasa, ya. Nah, ini Rasulullah bukan hawa nafsu, tapi dia beristihad, cuman istihadnya nggak pas, makanya ditegur sama Allah, gitu, ya. Bahkan Rasulullah sama Allah dinyatakan bahwa engkau akan aku beri kemenangan dan engkau akan aku jamin bebas dari dosa yang telah lalu maupun yang akan datang, ya, itu Rasul. Begitu juga Nabi Yunus, ya. Nabi Yunus juga ada melakukan dosa atau kesalahan. Dosanya apa? Meninggalkan kaumnya. Jadi Allah nggak menjelaskan seperti apa kaumnya itu, sampai-sampai Nabi Yunus ini nggak sabar. Dia udah berdakwah bertahun-tahun terhadap kaumnya, ya. Bahkan dia udah mengajarkan kepada ketauhidan, meninggalkan kesyirikan, ya. Dan Nabi Yunus ini terus mengajak untuk kebaikan, tapi kaumnya ini masih belum beriman. Dan Nabi Yunus menganggap bahwa kaumnya ini nggak akan beriman, sehingga ditinggalin sama Nabi Yunus, ya. Karena dia udah merasa udah dikasih cara seperti ini nggak bisa, diajarin seperti ini nggak bisa, masih nggak mau beriman, akhirnya ditinggalin sama Nabi Yunus itu, ya. Jadi Nabi Yunus melakukan kesalahan ini bukan berarti kita harus merendahkan Nabi Yunus, bukan berarti kita harus menganggap Nabi Yunus ini kurang sabar, ya. Nabi Yunus ini tetap beliau adalah seorang rasul, seorang utusan yang dipilih oleh Allah, ya. Jadi tetap dimuliakan oleh Allah meskipun dia nggak sabar gitu dalam berdakwah, tapi beliau tetap sebagai utusan. Nah, ini ada di surat Al-An'am. Surat Al-An'am surat 6, ya. Ayat 84 sampai 86. Ya, jadi itu Nabi Yunus ini termasuk rasul yang pilihan. Ya, ayat 84 sampai 86. Nah, nih, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, dan kami anugerahkan kepada Ishak dan Yakub, kulan hadaina, semuanya kami beri petunjuk, wa Nuhan wa hadaina, dan Nuh juga kami beri petunjuk, min qablu, dari sebelumnya, wa min juriyatihi, dan dari keturunannya Daud, wa Sulaiman, wa Ayub, wa Yusuf, wa Musa, wa Harun, wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang baik, wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas, kulun minas solihin, semuanya termasuk orang-orang yang soleh, wa Ismail, wa Yunus, wal Yasa'a, wa Yunus. Nah, ini ada Yunus, ya. Dan Ismail, Ilyas, dan Yunus, wa Luton, dan Lut,
kulan padolna alal alamin, dan semuanya kami beri karunia atas semesta alam ini. Jadi Nabi Yunus termasuk rasul pilihan saya yang dipilih Allah ya. Kalau kita soleh-solehnya, seiman-imannya, mentok-mentok ya ustadz, kiai, ya ulama, nggak mungkin jadi nabi atau rasul. Tapi Nabi Yunus ya itu pilihan ya sebagai rasul, sebagai nabi. Artinya kita nggak boleh suujon atau merendahkan ya atas kekurangan dari Nabi Yunus yang meninggalkan kaumnya yang nggak sabar katanya ya. Nabi Yunus juga merasa bahwa ini bukan kesalahan, tidak menyalahi prosedur, karena dia udah merasa udah maksimal melakukan, tapi kaumnya enggak, ya udah ditinggal. Tapi ini dianggap dosa oleh Allah dan ini merupakan kesalahan meninggalkan kaumnya gitu ya. Nah, jadi kita mulai ya. Jadi Nabi Yunus ini berasal dari Bani Israel ya, jadi masih keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yunus ini diutus di Nehawana, yaitu Irak ya, di Irak. Nabi Yunus di sana dia berdakwah kepada kaumnya ya. Nah, ini kita mulai dari ayat 139 ya. Surat As-Saffat ayat 139. Kembali ke surat As-Saffat ayat 139. Wa inna Yunus laminal mursalin, dan sesungguhnya Yunus termasuk orang-orang yang diutus, orang-orang pilihan. Artinya Allah memang mengutus Nabi Yunus karena beliau adalah orang yang soleh, orang yang taat. It abaqo ilal fulkil mashun ya, ketika berlari Nabi Yunus ke kapal yang penuh dengan muatan ya. Jadi Nabi Yunus ketika beliau berdakwah dan dakwahnya nggak diterima ya oleh kaumnya ya, dibantah, bahkan nggak tahu, Allah nggak menjelaskan kondisinya sebejat apa kaumnya sampai Nabi Yunus nggak sabar dan meninggalkan kaumnya. Akhirnya Nabi Yunus berlari meninggalkan kaumnya menuju ke kapal yang penuh muatan ya. Jadi mau meninggalkan kaumnya nih, padahal Nabi Yunus meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah. Artinya dia nggak berdoa dan nggak mohon kepada Allah, langsung ditinggalkan ya. Jadi tanpa seizin dari Allah meninggalkan kaumnya ya. Maka kapal itu karena penuh muatan ya, di tengah laut ada ombak gede, ombak besar sampai air masuk, terus ada petir lagi menyambar ya. Ini yang menandakan wah ini di kapal ada orang yang berbuat dosa nih sampai kilat menyambar-nyambar. Nah, rupanya kapal ini keberatan muatan, akhirnya dibuanglah itu semua barang-barang bawaan ke laut untuk mengurangi berat ya. Jadi semua yang bawa-bawa barang dibuang ke laut semua. Ternyata masih belum cukup ya, kapal masih aja goyang begitu karena ombaknya gede ya. Terus kalau ada ombak, airnya masuk gitu. Akhirnya daripada tenggelam semua diputuskan harus dibuang ya penumpang. Maka diundi nih wasahama fakana minal mudhadin, maka diundilah ya. Maka Nabi Yunus termasuk yang dikalahkan ya, fahadin itu dikalahkan, maka diundi, maka Nabi Yunus termasuk yang dikalahkan. Jadi ketika diputuskan bahwa ini harus dikeluarin penumpang, daripada tenggelam semua mending dikalahin satu gitu atau dua, maka dikeluarinlah, diundi Nabi Yunus. Diundi tuh keluar nama Nabi Yunus. Penasaran, diundi lagi yang kedua, ternyata keluar lagi nama Nabi Yunus. Diundi lagi sampai 3 kali nama Nabi Yunus lagi ya.
Berarti Nabi Yunus udah nggak ada pilihan ya. Dengan sadar Nabi Yunus akhirnya menceburkan diri ke laut ya. Nah, dengan dia menceburkan diri ke laut, ini kan Nabi Yunus yang menciptakan Allah, laut juga yang menciptakan Allah. Maka ketika menceburkan diri ke laut, laut tidak menenggelamkan Nabi Yunus ya. Dan Allah perintahkan kepada ikan paus untuk menelan Nabi Yunus. Maka datanglah tuh ikan paus menelan Nabi Yunus, dan diperintahkan jangan pakai digigit, apalagi dikunyah. Hancur itu tulangnya itu. Jadi bolehnya ditelan aja gitu. Jadi Allah perintahkan untuk ditelan, nggak boleh dikunyah. Remuk itu ntar ya. Nah, ketika udah Nabi Yunus ditelan ya, maka dibawalah itu jalan-jalan ke keliling samudra di sana ya. Nah, ya. Iya, gak bisa ditelan aja udah. Faltaqamahul hut wa huwal mulim ya. Maka ditelanlah Nabi Yunus ya, dia dalam keadaan tercela. Kenapa tercelanya? Tercela karena meninggalkan kaumnya ya. Jadi Nabi Yunus nih ditelan oleh ikan paus dalam keadaan tercela. Makanya ditelan sama ikan paus ya. Nah, dibawa keliling samudra. Rupanya Nabi Yunus ini ketika dibawa ke dasar laut ya, menurut hadis dikatakan bahwa Nabi Yunus ini mendengar semua binatang-binatang di dasar laut itu bertasbih, termasuk batu-batu, kerikil bertasbih ya. Nah, di dalam kegelapan ya, ini kegelapannya bertumpuk-tumpuk ini. Iya, 3 lapis kegelapan. Kegelapan di dalam perut, kegelapan di dalam laut, kegelapan di tengah malam. Bayangin, udah nggak ada cahaya tuh, di dalam perut udah gelap. Udah gitu di dasar laut, terus di tengah kegelapan. Nah, ketika di tengah kegelapan itulah Nabi Yunus berdoa. Nah, Nabi Yunus ya, ini menurut ulama itu ada yang mengatakan di dalam perut ikan paus pagi ditelan, sore dimuntahin. Ada juga yang mengatakan 3 hari menurut Imam Tobari. Ada juga yang mengatakan Nabi Yunus ditelan sampai 7 hari. Ada yang mengatakan sampai 40 hari. Ya, jadi itilaf. Tapi yang pasti ketika Nabi Yunus dikeluarkan dari ikan paus, dimuntahkan oleh ikan paus, itu dalam keadaan kurus kering, tinggal tulang dibalut kulit karena nggak ada makanan di dalam ya. Nah, Nabi Yunus ketika dalam keadaan 3 kegelapan ya, beliau berdoa. Nah, ini ada di surat Al-Anbiya surat 21 ya, ayat 87. Surat 21 ayat 87-88. Nah, ini kisahnya urut nih. Nanti bisa dikisahkan lagi nih. Ayatnya udah diurut. Wajanuni idjahaba magodiba ya. Jadi Januni maksudnya Yunus nih ya. Jadi ketika Yunus pergi dalam keadaan marah ya. Ya. Fadzonna, maka Nabi Yunus mengira alan takdiru alaih, bahwa dia tidak akan dipersulit atasnya. Maksudnya Nabi Yunus ini dalam keadaan marah dan dia meninggalkan kaumnya, menganggap nakdiro, tidak akan dipersempit, tidak akan dipersulit atasnya. Maksudnya udah bebas lah, ninggalin kaumnya, udah nggak ada masalah, nggak ada urusan gitu. Nggak taunya malah diuji lebih berat lagi sama Allah. Ketika dia diuji untuk berdakwah, meninggalkan kaumnya, diuji lagi yang lebih berat sama Allah. Ditelan sama ikan paus. Dia menganggap fajona alan nakdiro alaihi, bahwa dia tidak akan dipersulit lagi, udah bebas gitu. Maka ketika dia ditelan sama ikan paus, berdoalah Nabi Yunus, wanada fi julumati Allah ya ilaha illa anta, bahwa
Nabi Yunus berdoa di kegelapan, doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, maha suci Engkau, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim, ya. Jadi Nabi Yunus ini menyangka bahwa apa yang dilakukan tadinya itu bukan sesuatu kesalahan, bukan suatu dosa, tapi setelah dia dihukum baru merasa bahwa ini adalah perbuatan yang salah, meninggalkan kaumnya. Makanya dia mengatakan la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, subhanaka, maha suci Engkau, inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Jadi mengakui kesalahannya, ya. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim, ya. Nah, itu doanya Nabi Yunus tuh, boleh kita gunakan tuh ketika kita menghadapi kesulitan, ya. Kita mungkin melakukan sesuatu menganggap ini sesuatu yang tidak salah, ini merupakan hal yang wajar kita lakukan, ternyata sama Allah diuji atau dihukum, maka kita boleh berdoa seperti ini, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz zalimin, ya, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri, ya. Nah, dengan mengakui kesalahan maka Allah mengampuni dan Allah tahu apa yang diminta oleh Nabi Yunus, ya. Maka di ayat 88-nya fastajabna, maka kami ijabah lahu bagi Yunus, ya. Wa nazainahu, dan kami selamatkan Yunus minal gomi, ya, dari kedukaan. Wa kadzalika nuzil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan terhadap orang-orang yang beriman, ya. Nah, inilah keuntungannya bagi orang-orang yang beriman, orang yang soleh, ya. Jadi Allah selamatkan dari kesalahan-kesalahannya, ya. Nah, ini seperti di lanjutnya di ayat As-Saffat, ya, As-Saffat ayat 143. Dilanjut kembali lagi ke As-Saffat ayat 143. Walaula annahu kana minal musabbihin, ya. Kalau sekiranya saja Nabi Yunus ini tidak pernah bertasbih, ya, tidak pernah mengingat Allah, kalau saja Nabi Yunus ini tidak pernah berzikir, kalau saja Nabi Yunus ini tidak pernah melakukan sholat, ya, lala bisa bi batnihi, ya, maka dia akan tinggal di perutnya ikan paus ila yaumi yub'asun, sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Tuh, kalau Nabi Yunus nggak pernah bertasbih, kalau Nabi Yunus nggak pernah beriman, nggak pernah berzikir, maka bisa saja Nabi Yunus itu tinggal di dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Nah, itulah untungnya orang-orang yang soleh. Makanya diharapkan kita ketika dalam keadaan lapang, ya, dalam keadaan sehat, ya, gunakan waktu untuk berzikir, untuk ibadah, untuk ikut taklim, kajian, ya. Nah, nanti ketika sempit maka Allah akan mengingat kita. Jadi ketika kita ingat Allah dalam keadaan lapang, nanti ketika sempit maka Allah akan ingat kita, ya. Nah, ketika Nabi Yunus berdoa, ya, itu rupanya di dalam hadis diriwayatkan bahwa malaikat ini mendengar doanya Nabi Yunus. Maka dia bertanya kepada Allah, ya Rob, aku mendengar suara lemah yang nggak asing lagi suaranya, ya. Dia sering bermunajat kepada engkau, kata malaikat gitu. Lalu kata Allah, tahukah engkau siapa dia? Aku tidak tahu, katanya. Lalu kata Allah, itu adalah hambaku Yunus, gitu. Maka malaikat memohon tuh, ya Rob, tolonglah Yunus, gitu. Karena beliau sering bermunajat, sering berdoa. Jadi suaranya udah nggak asing lagi nih sama malaikat, ya. Nah, ini juga gitu, kalau kita sering taklim, sering ngaji, itu malaikat nggak asing. Kayak kita nih ikut taklim gini, malaikat menyaksikan nih, ntar dilaporin ke sana sama malaikat. Jadi dikenal nanti di langit, gitu, ya. Kalau sering ikut kajian, sering zikir, sering baca Al-Quran, ya, secara
berjamaah. Nah itu nanti disaksikan oleh malaikat, maka akan dikenal suaranya, nggak asing lagi. Seperti Nabi Yunus ya. Jadi suaranya udah nggak asing lagi. Malaikat mengatakan ini udah nggak asing lagi nih, sering saya dengar nih. Beliau sering bermunajat kepada Allah dan minta diselamatkan. Maka Allah perintahkanlah kepada ikan paus untuk memuntahkan Nabi Yunus ya. Wow, udah siap-siap pertanyaan. Masih lama. Ya, ya. Ya, selanjutnya ayat 100 tadi 143 ya. 144 sekarang 145 ya. Tadi kalau sampai bukan karena orang soleh udah di dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Dan selanjutnya wanabatsnahu bil aroi wa huwa sakim, maka dikeluarkanlah ya Nabi Yunus, dimuntahkannya oleh ikan hiu bil aro itu di padang yang tandus, tempat yang tandus, wa huwa sakim, dalam keadaan sakit. Jadi Nabi Yunus dalam keadaan sakit, badannya kurus kering ya itu nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada macam-macam ya. Tapi karena Nabi Yunus udah bersabar atas ujiannya dan dia ingat sama Allah ketika di dalam perut ikan paus ya, maka Allah muliakan lagi. Jadi ketika Nabi Yunus mendapatkan ujian, rupanya Allah ingin menaikkan derajatnya ya. Maka dinaikkanlah derajatnya Nabi Yunus ya. Dengan apa? Ditolong dulu pertama ya. Fa'ambatna alaihi sajaratan min yaktin, maka kami tumbuhkan atasnya sajaratan, sebuah pohon, min yaktin, dari pohon labu ya. Nah Allah pilih pohon labu ya, ini mungkin labu cocok untuk Nabi Yunus yang nggak pernah makan, pencernaannya mungkin belum siap, dikasih labu mungkin lebih lembut ya, lebih empuk ya. Yang pasti labu mudah dipetik ya, terus daunnya juga bisa buat selimut lebar ya. Nah labu juga mungkin baik buat pencernaan Nabi Yunus ya, dan juga mengenyangkan ya. Mungkin ini pilihan Allah ya, memilih labu sesuai dengan kondisi Nabi Yunus waktu itu dalam keadaan sakit, dan Nabi Yunus juga dalam keadaan kurus kering ya. Nah itu udah ditolong tuh Nabi Yunus sama Allah. Sekarang Allah tinggal muliakan atas kesabarannya ya. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yajidun ya. Dan kami utus Yunus ila mi'ati alfin, kepada kaumnya yang berjumlah 100.000 ya. Au yajidu, bahkan lebih atau lebih dari 100.000. Nah jadi Nabi Yunus ketika meninggalkan kaumnya dalam keadaan murka. Nah ketika dia kembali lagi kepada kaumnya, itu kaumnya udah pada beriman semuanya, jumlahnya 100.000 bahkan lebih. 100.000 tuh kalau zaman dulu banyak, itu 100.000 orang tuh. Nah itu beriman semua, yang tadinya nggak mau beriman sekarang beriman ya. Nah ini dikisahkan, jadi ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya ya, Nabi Yunus sempat berpesan, kalau engkau nggak mau beriman padaku, maka dalam 3 hari engkau akan kena azab. Udah ditinggalin tuh, dan ternyata benar. Allah menurunkan azab, akan menurunkan azab ya. Itu langit gelap ya, awan mendung ya. Nah rupanya kaumnya ini takut. Ketika awan udah mulai gelap ya, dengan omongannya Nabi Yunus, akhirnya kaumnya ini bertobat dan minta ampun kepada Allah ya. Dan diampuni oleh Allah ya. Nah inilah yang membedakan kaumnya Nabi Yunus dengan kaum Nabi yang lain ya. Kaumnya Nabi Yunus itu ketika bertobat minta ampun, diterima taubatnya, diampuni ya. Jadi ketika dia udah melihat azab lalu dia bertobat, diampuni oleh Allah. Tapi kaum yang lain
ketika dia udah melihat ajab terus dia minta ampun atau dia beriman, nggak diampuni. Contohnya siapa? Fir'aun ketika melihat laut akan menenggelamkan dia bertobat tuh, dia minta ampun. Ya, aku beriman kepada Tuhannya Musa. Ya Tuhan, aku beriman kepada Tuhannya Musa. Tapi udah nggak diampunin, bahkan malaikat saking keselnya disumpel sama pasir itu mulutnya Fir'aun tuh. Artinya apa? Ini ada perbedaan. Ada apa nih? Ya, jadi bedanya kaum Nabi Yunus dengan nabi yang lain ya. Kaumnya Nabi Yunus ini disayang sama Allah. Ketika dia udah melihat ajab, dia bertobat diampuni. Kaum yang lain tidak diampuni ya. Jadi artinya apa? Ketika ajab udah terlihat di depan mata, maka itu udah nggak diampuni oleh Allah. Atau ketika kita udah melihat malaikatul maut ya, terus kita bertobat udah nggak diampunin. Atau ketika kita udah melihat hari kiamat ya, misalkan matahari udah terbit ke barat gitu ya, maka udah nggak diampunin taubatnya. Tapi khusus pengecualian untuk umatnya Nabi Yunus ya, ketika dia udah melihat ajab lalu dia bertobat diampuni sama Allah ya. Ini juga sebagai hadiah mungkin buat Nabi Yunus ya. Karena Nabi Yunus ketika pergi dalam keadaan kaumnya nggak beriman, dan ketika kembali yang kedua semuanya udah beriman semua itu 100.000 lebih ya, umatnya Nabi Yunus pada beriman semua. Nah ini sebagai hadiah, dan Nabi Yunus dinaikkan derajatnya sehingga Nabi Yunus menjadi mulia ya di mata kaumnya, karena kaumnya ini bertobat, minta ampun dan beriman semua. Itu kelebihan dari kaumnya Nabi Yunus ya, ketika beliau melihat ajab ya, bertobat diampuni, yang lainnya enggak diampuni ya. Termasuk Fir'aun ketika dia lihat ajab, dia mengakui apa Tuhannya adalah Tuhan Musa ya, maka sampai disumpel sama pasir sama malaikat itu ya. Nah jadi dari kisah ini ya, itu ada hikmahnya. Kisah Nabi Yunus mah sedikit, cuman segini aja nih kisahnya nih. Nah, jadi ada hikmahnya dari kisah ini ya. Boleh ditulis nih. Hikmah yang pertama ya, bahwa manfaatkan waktu luang sebelum datang masa sempitmu ya. Artinya apa? Ketika kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan waktu luang banyak ya, itu gunakan untuk berzikir, beribadah, gunakan untuk mengingat Allah ya. Nanti ketika dalam waktu sempit, keadaan sempit, Allah akan mengingat kita. Contohnya siapa? Nabi Yunus ya. Beliau seorang yang soleh, sering berzikir, sering bertasbih ya. Bahkan kata Allah, kalau saja engkau tidak pernah bertasbih, maka engkau akan ada tinggal di dalam perut paus sampai hari kiamat. Tapi karena beliau rajin bertasbih, rajin berzikir, maka diselamatkan ya. Makanya ketika kita lapang, maka banyak-banyaklah bertasbih, banyak-banyaklah berzikir, banyak-banyaklah mengingat Allah. Maka ketika sempit, Allah akan mengingat kita ya. Bahkan Rasulullah mengatakan, ingatlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nah, manfaatkan waktu luang ya sebelum datang waktu sibukmu ya. Terus ini saya catat nih ya. Nah ini ya. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu, kata Rasulullah gitu. Karena kalau udah tua nggak pernah ibadah, berat itu. Mau bangun malam berat, mau puasa nggak kuat, mau pergi ke masjid juga udah pegangan pakai tongkat. Nah, jadi manfaatkan masa mudamu ya sebelum datang masa tuamu, sehingga ketika masa tua udah agak berat gitu ya, kita udah diingat sama Allah, maka akan ditolong sama Allah ya. Terus manfaat
mana yang kedua? Manfaatkan masa sehatmu sebelum masa sakitmu ya. Jadi pas lagi sehat gunain untuk ikut kajian, ikut taklim ya. Nanti udah sakit-sakitan baru pengen ini ya, udah telat ya. Begitu juga manfaatkanlah kekayaanmu sebelum kau miskin. Nah, ketika ada rezeki udah sedekahin. Kalau nggak ada ya udah disedekahin, itu jadi tabungan ya kan. Nah, pas miskin baru ingat mau tabung, itu nggak ini. Justru pas lagi kaya kita gunakan itu untuk bersedekah. Dan gunakan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan manfaatkan hidupmu sebelum matimu. Jadi ketika kita masih hidup gunakan ini sebenar-benarnya untuk ya beribadah. Karena kalau udah mati udah nggak ada lagi tuh ampunan, udah nggak ada lagi untuk beribadah, udah habis. Jangan sampai nanti penyesalan setelah mati ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya, ibroh atau pelajaran dari kisah Nabi Yunus ya. Dimohon kita untuk berdoa ketika dalam kesulitan ya. Jadi Nabi Yunus ketika mengalami kesulitan, Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka robbanaku inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya ya aku termasuk orang-orang yang zalim. Di sini Nabi Yunus enggak minta untuk diselamatkan doanya dari perut ikan paus, tapi Nabi Yunus cuma mengakui kesalahannya bahwa aku termasuk orang-orang yang zalim, dan Allah tahu maka Allah selamatkan. Begitu juga Nabi Ayub ya, ketika berdoa dia enggak minta diberi kesembuhan atas penyakitnya ya. Ya Rob, aku ini mengalami penderitaan, Engkau maha penyayang ya, maka sayangilah aku ya. Engkau yang maha penyayang, maka sayangilah aku. Nah, enggak ada minta ya Allah sembuhkanlah penyakit hamba ya Allah, angkatlah semua penyakit, enggak ada ya. Dia hanya menyatakan bahwa aku ini mengalami penderitaan, Engkau maha penyayang, tidak ada yang lebih sayang kecuali Engkau, maka Allah menyembuhkan. Nabi Yunus juga gitu, enggak minta dikeluarkan dari perut ikan paus, tapi dia mengakui bahwa aku ini termasuk orang yang zalim. Allah tahu maka dikeluarkan. Ya. Tapi boleh juga kita doa dengan cara mengeluh atau meminta. Ya, seperti Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tuh meminta dan dia mengeluh ya, ya Rob, aku ini udah tua, rambutku udah putih beruban, tulangku udah lemah, istriku mandul, ngeluh deh. Nah, maka berilah aku keturunan. Nah, diijabah tuh, dikasih keturunan, anaknya namanya Yahya, Nabi Yahya. Ya, meskipun dia udah tua, istrinya mandul, tapi doanya diijabah. Jadi banyak metode berdoa. Boleh kita dengan tersirat seperti Nabi Yunus dan Nabi Ayub, boleh juga kita terang-terangan minta sama Allah seperti Nabi Zakaria. Ini ibroh yang kedua. Yang ketiga ya, ibrohnya jangan lupa sebelum berdoa istighfar, mohon ampun. Jadi Nabi Yunus juga sebelum berdoa beliau mohon ampun dulu. Ya, sama Nabi Sulaiman juga gitu. Ya Allah, ampunilah kami. Lalu dia anugerahkanlah kami kerajaan yang tidak ada orang yang miliki sebelum dan sesudahnya. Diijabah oleh Allah ya. Jadi Nabi Sulaiman tuh mohon ampun baru dia minta. Artinya apa? Ketika dosa kita udah nol, udah diampuni oleh Allah, baru kita minta. Nah, itu akan diijabah. Makanya diharapkan ya sebelum berdoa istighfar dulu, kita mohon ampun supaya dosa kita udah diampunin. Ketika dosa kita udah nol, kita minta insya Allah diijabah ya. Itu ibroh yang ketiga. Yang keempat ya, ini dibolehkannya undian. Jadi Nabi Yunus ini nggak ada jalan yang terbaik kecuali diundi ya, karena semua haknya sama ya, kecuali kalau ada yang lebih berhak maka ini diutamakan. Tapi kalau haknya sama-sama haknya pengen hidup ya, maka jalan terbaik adalah diundi ya. Nah, ini dibolehkan undian kalau sama-sama haknya ya.
haknya untuk hidup sama semuanya. Saya juga pengen hidup gitu, bukan ente aja. Ya, maka diundi boleh. Ya. Terus ibroh yang kelima ya. Nah, ini yang penting nih, agar kita bersabar menghadapi ujian. Ya. Jadi Nabi Yunus ketika menghadapi ujian, ya, dia nggak bersabar pertama. Maka Allah beri ujian yang lebih berat lagi. Ketika menerima ujian nggak bersabar, Allah beri ujian yang lebih berat lagi, yaitu apa? Ditelan sama ikan paus. Makanya ketika kita menghadapi ujian, maka bersabarlah. Karena apa? Karena Allah tahu kapasitas kita, kemampuan kita, ya. Dan Allah nggak akan menguji lebih dari kemampuan kita. Ketika kita bersabar, kita menerimanya, ya, maka nanti Allah akan beri jalan, Allah beri solusi, dan nanti kita akan mendapat pahala. Tapi ketika kita mendapat ujian kita nggak bersabar, ya, yang ada nanti Allah akan beri ujian yang jauh lebih berat lagi. Contohnya siapa? Nabi Yunus. Ketika dia diuji untuk berdakwah, nggak sabar, dia tinggalin kaumnya. Bahkan dia mengira bahwa itu nanti dia akan bebas, nggak akan dipersulit dengan dia meninggalkan kaumnya. Nggak tahu malah diuji dengan ujian yang lebih berat lagi, ya. Nah, ini ibroh dari kisah Nabi Yunus, ya, ada 5. Serasa cukup ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Hari ini kita kan nggak ada kopi morning nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bahwasanya Nabi Yunus itu salah karena tidak minta izin Allah. Padahal Pak, kalau nggak salah, apapun tidak akan terjadi kalau Allah tidak mengizinkan. Ini kayaknya ada salah kata yang kurang, yang tepat itu apa kira-kira? Karena tanpa minta izin pun Allah pasti mengizinkan. Sepanjang itu terjadi berarti Allah sudah mengizinkan. Yang kedua, Pak, seandainya Nabi Yunus tidak berzikir, tidak taat iman, maka beliau akan tetap di perut ikan itu sampai hari kiamat. Apa bisa diadakan bahwa ikan itu sampai sekarang masih hidup, Pak? Soalnya kalau Nabi Yunus sampai nggak berzikir sampai hari kiamat tetap di dalam perut, berarti ikan itu sampai sekarang masih hidup. Iya. Sementara itu aja Pak. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Ya, artinya tadi yang pertama kata izin, ya, diizinkan. Ya, ini artinya Nabi Yunus melakukannya tanpa diridhoi oleh Allah, ya. Dia melakukan tapi tidak diridhoi karena dia tidak izin. Artinya tidak berdoa dan minta kepada Allah. Nah, sehingga dia karena tidak izin, ya, dia melakukan tidak diridhoi gitu. Ya, seperti itu. Ketika beliau meninggalkan kaumnya, dia nggak berdoa dalam keadaan marah, ya, godok, ya. Lalu dia pergi begitu saja, ya, karena izin kan dia berdoa mohon petunjuk sama Allah, ya Rob, ya, beli petunjuk gitu. Kalau emang dia baik buat hamba, belilah kemudahan. Tapi kalau nggak baik, belilah yang terbaik, misal seperti itu. Kita minta petunjuk, tapi dia nggak langsung pergi marah gitu. Ya, makanya nggak diridhoi sama Allah, bahkan diberi ujian yang lebih berat lagi, seperti itu, ya. Terus yang kedua, ikan pausnya apakah masih ada? Ya, jadi nggak ada yang abadi di dunia ini, ya. Enggak Pak, ini enggak abadi Pak, sana abadi itu istilahnya kalau setelah kiamat tetap hidup. Ini kan hidup sampai hari kiamat. Iya, jadi maksudnya kalau seandainya dia tidak beriman atau tidak pernah bertasbih, maka Nabi Yunus akan ada di dalam perut terus, ya, sampai hari kiamat. Sampai perut ikan pausnya mati pun nanti di dalam perut nggak keluar, baru nanti setelah hari kiamat akan dibangkitkan, ya kan? Kan ikannya itu masih hidup. Ya. Ya, inilah yang sering salah pemahaman, ya. Jadi menganggap ikannya masih hidup gitu, ya. Jadi
Ya, jadi Nabi Yunus itu nanti di dalam perut terus nanti selamanya, meskipun ikannya udah mati pun akan di dalam perut, nanti baru setelah hari kiamat akan dibangkitkan dari perutnya ikan paus. Ya. Ada lagi? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yunus diutus di daerah Irak ya. Terus berdakwah sedikit umatnya yang beriman. Terus ada banjir masuk Yunus ke kapal. Ada yang mengatakan di perut ikan sehari sepekan gitu. Tapi ketika sudah diselamatkan ada umatnya yang 100.000 gitu. Ya. Nah itu kemana Nabi Yunus dibuntahkan oleh ikan itu, apa di daerah masih di daerah Irak, karena di daerah Irak kan umatnya tadi nggak ada yang beriman. Nah, dan malah mungkin ada yang tenggelam gitu. Nah tapi ketika dia udah diutus kembali setelah diterapkan ada 100.000 yang beriman. Nah itu di daerah mana, bukan di Irak lagi barangkali apa dibuntahkan oleh ikan itu, bukan di daerah di awal dia berdakwah gitu. Ya. Jadi ini di daerah yang tandus di sini diceritakan. Ya, dimuntahkannya. Ya, nggak disebutkan daerahnya, cuman ulama berpendapat bahwa Nabi Yunus ya kembali kepada kaumnya ya yang kedua kali, dan kaumnya itu jumlahnya 100.000 bahkan lebih. Memang ketika Nabi Yunus berdakwah ya itu umatnya makin bertambah banyak, tapi pada membangkang, pada membantah. Makin banyak makin membantah ya penduduknya. Akhirnya Nabi Yunus sampai menyerah, dia meninggalkan kaumnya ya. Lalu sama Allah dikembalikan lagi ke situ ya untuk berdakwah lagi ke tempat yang sama yang kedua ya. Dan bahkan jumlahnya yang beriman semuanya 100.000 bahkan lebih dari 100.000 ya. Itu sebagai penghormatan buat Nabi Yunus ya, karena dia udah bersabar di dalam ikan paus, makanya dibuat beriman. Dan ini pengecualian ya, umatnya Nabi Yunus pengecualian loh. Ketika dia melihat ajab bertobat diampuni. Ya, ada ya Pak Anta silakan. Waalaikumsalam. Setelah kita dengarkan cerita singkat dari Pak Ustadz ya, dan saya bandingkan dengan yang pernah saya dengar dari sumber yang lain, bahwa nama ikan yang menelan Nabi Yunus itu bukan ikan paus. Nama apa? Sebutkan ikan nun yang besar dan baca. Nah yang seperti Iya. ini mana yang benar? Iya. Ikan nun yang tercantum dalam riwayat atau ikan paus kan? Terus yang lain silsilah atau keluarga dari Nabi Yunus itu, dan saya cuma dapat ini orang tuanya namanya Mata. Nah Iya. istrinya, terus siapa lagi urutannya seperti apa gitu ini yang dapatkan. Terus kasus dari atau peristiwa dari Nabi Yunus ini kan setelah peristiwa Nabi Nuh yang banjir itu loh Pak. Nah yang apa ini artinya waktu banjirnya Nabi zamannya Nabi Nuh itu, apakah semua manusia yang dari Adam itu habis semua, baru kakek nenek kita ini adalah Nabi Nuh atau seperti Iya. apa? Pak, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi tadi pertanyaannya di surat Al-Anbiya ayat 87 dikatakan wajannun ya. Dan ingatlah Janun. Janun tuh ulama menerjemahkan Yunus di sini. Coba di surat Al-Anbiya diterjemahannya apa artinya? Ya. Janun ya. Diterjemahkan di sini Yunus ya. Ya, kalau misalkan ada yang menerjemahkan itu ikan paus, ya sah-sah aja. Karena di surat Al-Anbiya dikatakan wajanun. Dan
Yunus. Ya, kalau ulama menafsirkan ya bahwa Janun itu adalah Yunus. Ada juga Hud. Hud itu artinya ikan paus yang menelan Nabi Yunus. Maka janganlah seperti Hud. Hud itu orang yang ada di dalam ikan paus itu. Ya. Coba ya Al-Anbiya, coba terjemahannya apa Pak Adri? Janun ya, wa Janun ayat 87 ya. Dan ingatlah kisah Yunus, wa Janun, dan ingatlah kisah Janun. Janun itu Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah. Ya, begitu juga ada juga yang mengatakan Hud ya di surat Al-Qalam ayat Yunus kan? Ya, ada juga yang mengatakan Hud, mengatakan Yunus itu Hud, itu orang yang ada di dalam ikan paus. Ntar ada yang mengatakan nih Nun nama ikan pausnya, ada juga yang mengatakan Hud gitu, boleh juga. Ya, nih coba di surat 68 ayat 48. Ya. Ya, sah-sah aja. Surat Al-Qalam ayat 48, surat 68 ayat 48 ya. Fasbir li hukmi rabbika, bersabarlah terhadap ketetapan Allah, wala takun kasohibil hud ya. Nah, maka janganlah kamu seperti orang yang Yunus berada dalam perut ikan. Nah, jadi Hud tuh Yunus berada di dalam ikan paus ya. Nah, jadi dikatakan kasohibil hud, janganlah seperti Hud. Nah, Hud ini ikan yang ada Yunus yang ada di dalam perut ikan, namanya Hud. Ya, ya itu ya Pak. Jadi boleh aja menerjemahkan Nun, karena di sini juga ada di surat Al-Anbiya ya, tapi diterjemahkan Yunus. Ini juga Hud juga boleh diterjemahkan Yunus juga, ini Hud ya. Janganlah seperti Hud, Al-Hud ya. Maksudnya Yunus yang berada di dalam perut ikan. Itu di surat 68 ayat 48 itu Hud. Coba Hud artinya apa? Yunus yang berada di dalam ikan perut. Ya. Jadi tadi Nun, sekarang Hud. Ya. Sah-sah aja. Coba surat 68 surat Al-Qalam ayat 48. Biar nanti bisa dibandingkan. Kalau ada yang mengatakan ikannya namanya Hud, ada juga di surat Al-Qalam. Nun boleh juga. Ya. Ya, kasohibil hud. Seperti apa artinya? Coba baca. Ikan. Berarti hud. Seperti ikan yang ada di dalam perut. Ya, Yunus itu maksudnya. Seperti Yunus yang ada di dalam ikan perut ya, di dalam perut ikan. Ya. Ya. Udah ketemu. Ya, nanti biar buat dibandingkan aja boleh. Nah, untuk Nabi Nuh ya, memang itu Nabi Nuh disebut nenek moyang kita yang kedua setelah Adam. Ya, jadi benar. Ya, jadi benar bahwa Nabi Nuh itu adalah nenek moyang kita yang kedua. Nah, inilah yang membuat Nabi Nuh ya merasa dia nggak bisa memberi syafaat kepada kaumnya, karena dia telah berdoa kepada Allah agar kaumnya dimusnahkan. Makanya dia ketika diminta sama kaumnya untuk memberikan syafaat, beliau merasa telah mendoakan kaumnya untuk dimusnahkan ya. Dan diijabah oleh Allah, sehingga yang selamat cuman ada yang di kapal aja 80 orang ya. Dan dari 80 orang itu ada anaknya 3, Sam, Ham, dan Yafis ya. Nah 3 orang itulah yang mempunyai keturunan, yang lainnya nggak punya keturunan ya. Jadi dari 3 itu Sam, Ham, dan Yafis itulah anaknya Nabi Nuh yang akhirnya nanti berkembang. Ada yang ke Afrika, ada yang ke Timur Tengah, ada yang ke Eropa ya. Nah itu
Nuh disebut sebagai nenek moyang yang kedua setelah terjadinya air bah, ya itu semua musnah, ya semua musnah, udah nggak ada yang hidup lagi kecuali 80 orang yang ada di kapal, dan dari 80 orang itu hanya keturunan Nabi Nuh yang bisa mempunyai keturunan, yaitu Sam, Ham, dan Yafet. Yang lainnya nggak punya keturunan, mati dalam keadaan tidak punya keturunan. Ya seperti itu ya, cukup ya. Besok dilanjut sama Pak Parmin. Ya, kita hotmil Quran ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adraban nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.